Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu kisi-kisi materi pokok seleksi P3K guru di tahun 2024, yaitu tentang Individualized Education Program atau IEP, dan juga tentang Differentiated Learning atau pembelajaran berdiferensiasi. Baik, kita akan mulai untuk membahas materi tentang Individualized Education Program atau IEP, atau dalam bahasa Indonesianya sering disebut dengan Program Pendidikan Individual atau yang disingkat dengan PPI. Nah, ini adalah sebuah rencana pembelajaran yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan belajar individu seorang siswa. Nah, rencana ini dibuat secara khusus untuk siswa yang memiliki kebutuhan khusus seperti tunanetra, tunarungu, tunagrahita, autisme, atau kesulitan belajar spesifik. Nah, tujuan utama IEP adalah memenuhi kebutuhan individual. Setiap siswa memiliki gaya belajar, kecepatan belajar, dan kekuatan yang berbeda-beda. Selanjutnya, meningkatkan perkembangan. Selanjutnya, memastikan akses. Nah, IEP memberikan akses yang sama bagi semua siswa untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas terlepas dari tantangan yang mereka hadapi. Ini adalah komponen utama IEP. Yang pertama, identifikasi siswa, tujuan pembelajaran, layanan dan modifikasi, jadwal, prosedur evaluasi. Nah, kemudian siapa saja yang terlibat dalam membuat IEP, ada orang tua, guru, terapis, administrasi sekolah. Nah, ini manfaat IEP: meningkatkan prestasi akademik, meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan partisipasi, meningkatkan komunikasi antara sekolah dan orang tua. Nah, jadi kesimpulannya, IEP adalah alat yang sangat penting untuk memastikan bahwa semua siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus, dapat mencapai potensi maksimal mereka. Dengan IEP, setiap siswa dapat mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan mereka. Nah, selanjutnya kita akan coba latihan soal. Soal yang pertama, seorang siswa dengan gangguan spektrum autisme kesulitan bertransisi dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Guru telah membuat IEP untuk siswa tersebut, namun belum efektif. Langkah evaluasi mana yang paling tepat untuk dilakukan guru selanjutnya? A. Meningkatkan frekuensi terapi perilaku. B. Mengurangi ekspektasi terhadap siswa. C. Mengubah lingkungan belajar secara drastis. D. Menganalisis kembali tujuan dan intervensi dalam IEP. Ataukah yang E. Meminta orang tua untuk lebih terlibat dalam proses pembelajaran? Nah, kira-kira yang mana? Silakan ketik jawabannya di kolom komentar sebelum kita lihat kunci jawabannya. Nah, ini adalah kunci jawabannya. Kunci jawabannya adalah D. Nah, jika IEP belum efektif, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap tujuan dan intervensi yang telah ditetapkan. Mungkin perlu adanya penyesuaian atau penambahan strategi baru. Nah, kita lihat soal yang kedua. Seorang siswa tunarungu mengikuti kelas matematika. Guru telah menyediakan alat bantu visual dan penerjemah bahasa isyarat. Namun siswa tersebut masih kesulitan memahami konsep matematika. Strategi tambahan apa yang dapat dilakukan oleh guru? A. Memberikan lebih banyak latihan soal. B. Menggunakan software pembelajaran matematika yang interaktif. C. Meminta siswa lain menjelaskan materi kepada siswa tunarungu. D. Mengurangi beban tugas matematika bagi siswa tunarungu. Ataukah E. Mengganti guru matematika? Oke, silakan diketik di kolom komentar kira-kira jawabannya apa. Baik, kita lihat jawabannya. Ini adalah jawabannya, yaitu B. Nah, software pembelajaran matematika yang interaktif dapat memberikan visualisasi yang lebih baik dan memungkinkan siswa berinteraksi langsung dengan materi pembelajaran. Selanjutnya kita lihat soal yang ketiga. Seorang siswa dengan disleksia kesulitan membaca teks panjang. Bagaimana cara guru memodifikasi tugas membaca untuk siswa tersebut? A. Memberikan teks bacaan yang lebih pendek dan sederhana.
B. Meminta siswa untuk mendengarkan rekaman audio teks bacaan. C. Meminta siswa untuk menyalin teks bacaan secara berulang-ulang. D. Memberikan tugas membaca yang sama dengan siswa lain. Atau yang E. Menghapus tugas membaca dari kurikulum siswa. Oke, silakan dijawab lagi di kolom komentar. Baik, kita akan lihat kunci jawabannya. Kunci jawabannya adalah A dan B. Pembahasannya, memilih teks yang lebih pendek dan sederhana serta memberikan opsi mendengarkan rekaman audio dapat mengurangi beban kognitif siswa dengan disleksia. Nah, kita lihat soal berikutnya. Prinsip inklusi menekankan pentingnya kolaborasi. Bagaimana guru dapat melibatkan orang tua dalam proses pengembangan dan implementasi IEP? A. Meminta orang tua untuk menandatangani IEP tanpa memberikan penjelasan. B. Mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua untuk membahas perkembangan siswa. C. Menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab implementasi IEP kepada orang tua. D. Membatasi keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan anak. Ataukah yang E. Mengabaikan masukan dari orang tua. Silakan ketik jawabannya di kolom komentar. Nah, kunci jawabannya adalah yang B. Keterlibatan orang tua sangat penting dalam keberhasilan implementasi IEP. Pertemuan rutin dapat memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama dan dapat bekerja sama dengan baik. Soal berikutnya, salah satu tantangan dalam implementasi IEP adalah kurangnya sumber daya. Strategi apa yang dapat dilakukan guru untuk mengatasi kendala ini? A. Menyalahkan sekolah atas kurangnya sumber daya. B. Mengabaikan kebutuhan siswa yang tidak dapat terpenuhi. C. Mencari alternatif sumber daya seperti komunitas atau organisasi nirlaba. D. Menurunkan standar pembelajaran untuk siswa dengan IEP. Ataukah meminta siswa untuk belajar secara mandiri di rumah? Silakan ketik jawabannya di kolom komentar. Baik, jawabannya adalah C. Guru perlu kreatif dalam mencari solusi untuk mengatasi kendala sumber daya. Kolaborasi dengan komunitas atau organisasi nirlaba dapat menjadi salah satu alternatif. Selanjutnya kita akan ke kisi-kisi berikutnya, yaitu tentang differentiated learning atau pembelajaran diferensiasi. Nah, pembelajaran diferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang mengakui bahwa setiap siswa memiliki gaya belajar, kecepatan belajar, dan kekuatan yang berbeda-beda. Dalam pembelajaran diferensiasi, guru akan menyesuaikan materi pembelajaran, proses pembelajaran, dan produk akhir untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa. Nah, tujuan pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa. Kemudian meningkatkan motivasi, meningkatkan prestasi, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Selanjutnya, aspek yang dibedakan dalam pembelajaran diferensiasi atau jenis-jenis diferensiasi. Yang pertama ada diferensiasi konten. Materi pembelajaran dapat disesuaikan berdasarkan tingkat pemahaman siswa. Selanjutnya, diferensiasi proses. Cara siswa belajar dapat bervariasi. Misalnya, beberapa siswa mungkin lebih suka belajar secara mandiri, sementara yang lain lebih suka belajar dalam kelompok. Kemudian ada diferensiasi produk. Tugas atau proyek yang diberikan kepada siswa dapat disesuaikan dengan minat dan kemampuan mereka. Nah, ini adalah contoh penerapan pembelajaran diferensiasi. Misalnya pemberian tugas. Guru dapat memberikan tugas yang berbeda-beda kepada siswa berdasarkan tingkat kemampuan mereka. Siswa yang sudah menguasai materi dapat diberikan tugas yang lebih menantang, sedangkan siswa yang masih kesulitan dapat diberikan tugas yang lebih sederhana. Selanjutnya ada pengelompokan siswa. Guru dapat mengelompokkan siswa berdasarkan minat atau kemampuan mereka. Misalnya, siswa yang menyukai matematika dapat mengerjakan proyek matematika yang lebih kompleks, sementara siswa yang lebih suka menulis dapat mengerjakan proyek menulis cerita. Penggunaan berbagai sumber belajar. Guru dapat menyediakan berbagai sumber belajar seperti buku teks, artikel, video, atau permainan, sehingga siswa dapat memilih sumber belajar yang paling sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah, manfaat pembelajaran diferensiasi meningkatkan keterlibatan siswa,
meningkatkan pemahaman konsep, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, mempersiapkan siswa untuk dunia nyata. Nah, tantangan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang pertama, membutuhkan persiapan yang matang. Selanjutnya, membutuhkan pengelolaan kelas yang efektif, membutuhkan sumber daya yang cukup. Nah, guru membutuhkan berbagai macam bahan ajar dan alat bantu untuk mendukung pembelajaran diferensiasi. Nah, ini adalah prinsip-prinsip pembelajaran diferensiasi. Setiap siswa itu unik, pembelajarannya fleksibel, guru sebagai fasilitator, fokus pada tujuan pembelajaran, kemudian penilaian yang berkelanjutan, kolaborasi. Nah, yang ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat pembahasan soal. Nah, kita akan lihat contoh soal atau latihan-latihan soal untuk differentiated learning. Nah, yang pertama, seorang guru kelas 5 menemukan bahwa sebagian besar siswanya sudah menguasai konsep perkalian. Namun ada beberapa siswa yang masih kesulitan. Strategi diferensiasi mana yang paling tepat untuk mengatasi situasi ini? Apakah yang A memberikan latihan soal yang sama untuk semua siswa? B. Meminta siswa yang sudah menguasai untuk membantu teman sekelasnya. C. Memberikan soal-soal yang lebih menantang bagi siswa yang sudah menguasai dan memberikan soal-soal yang lebih sederhana bagi siswa yang masih kesulitan. D. Mengulang materi perkalian dari awal untuk semua siswa. E. Membiarkan siswa yang kesulitan belajar secara mandiri. Silakan ketik jawabannya di kolom komentar sebelum kita bahas. Baik, kunci jawabannya adalah C. Strategi yang paling tepat adalah memberikan diferensiasi dalam pemberian soal, yaitu memberikan soal yang sesuai dengan tingkat pemahaman masing-masing siswa. Soal berikutnya, seorang guru menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelasnya dengan mengelompokkan siswa berdasarkan minat. Namun, beberapa siswa merasa kesulitan bekerja dalam kelompok. Apa yang harus dilakukan oleh guru? A. Mengabaikan keluhan siswa dan tetap mempertahankan pengelompokan. B. Meminta siswa yang kesulitan untuk bekerja sendiri. C. Mengubah pengelompokan siswa secara berkala. D. Meniadakan kegiatan kelompok dan memberikan tugas individu saja. Ataukah yang E. Meminta siswa yang lebih dominan untuk mengontrol kelompok. Baik, jawabannya adalah C. Mengubah pengelompokan siswa secara berkala dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk berinteraksi dengan teman yang berbeda dan pengembangan keterampilan sosial mereka. Soal berikutnya, seorang guru ingin menerapkan pembelajaran diferensiasi dalam pembelajaran daring. Tantangan apa yang mungkin dihadapi guru dan bagaimana cara mengatasinya? A. Sulit untuk memantau kemajuan setiap siswa secara individual. B. Tidak semua siswa memiliki akses internet yang memadai. C. Sulit untuk menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif. D. Semua jawaban benar. E. Tidak ada tantangan dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi daring. Oke, ketik jawabannya. Baik, jawabannya yang D. Semua jawaban benar. Selanjutnya, prinsip utama pembelajaran diferensiasi adalah memenuhi kebutuhan individual siswa. Bagaimana cara guru mengidentifikasi kebutuhan individual siswa? A. Melalui observasi selama pembelajaran. B. Melalui hasil tes formatif dan sumatif. C. Melalui wawancara dengan siswa dan orang tua. D. Semua jawaban benar. E. Hanya melalui hasil tes formatif. Jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, salah satu kritik terhadap pembelajaran diferensiasi adalah bahwa hal ini dapat meningkatkan beban kerja guru. Bagaimana guru dapat mengatasi hal ini? A. Mengurangi jumlah siswa dalam satu kelas. B. Meminta bantuan dari guru lain atau tenaga kependidikan lainnya. C. Menggunakan teknologi untuk membantu dalam proses pembelajaran. D. Semua jawaban benar. E. Tidak ada cara untuk mengatasi beban kerja guru dalam pembelajaran diferensiasi. Oke, ketik jawabannya di kolom komentar. Baik, jawabannya adalah yang D.
semua jawaban benar. Oke, baik, demikian latihan soal tentang kisi-kisi soal P3K di tahun 2024 ini. Perlu diingatkan bahwa ini adalah latihan soal, perlu juga untuk mempelajari sumber-sumber lainnya, baik itu dari internet, dari buku latihan soal, dan lain sebagainya. Oke, baik, demikian. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.